Selain itu, masalah yang akan diberikan itu tentang masa. Jadi ada
Jadi adik-adik dimohon untuk menyimak, mendengarkan, dan kalau tidak paham silakan bertanya. Paham? Oke, kita masuk di pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, pernah tidak adik-adik pergi ke pasar? Apa yang kalian lihat? Atau apa yang kalian lakukan di pasar? Membeli. Angkat tangan. Oke, Hel, apa? Membeli sayur. Peggy? Oke, kemudian yang lain? Membeli sayur banyak apa, Peggy? Beli bawang putih, bawang merah. Oke, beli bawang putih, bawang merah. Selain kebutuhan kita, kebutuhan makanan, adik-adik pernah tidak ke pasar terus beli baju, beli pakaian? Nah, oke. Terus selain itu, adik-adik tahu tidak apa itu pasar? Pengertian pasar. Ada yang bisa? Pengertian pasar. Menurut adik-adik apa itu pasar? Menurut pemikiran adik-adik saja. Salah benar enggak? Beda sebenarnya. Tempat apa Yohanes? Tempat berdagang. Ya, betul. Ada yang lain? Apa itu pasar yang apa? Ya, tempat di mana orang berinteraksi. Yang lain? Oke, Hel, apa itu pasar? Tempat untuk menjual barang. Oke, jadi pasar itu tempat interaksi terjadinya penjualan dan pembelian. Selain itu, apa adik-adik pernah check out atau menggunakan aplikasi online? Pernah. Oke. Menurut adik-adik, aplikasi online yang adik-adik pakai itu termasuk pasar atau tidak? Masuk. Oke, termasuk. Mengapa termasuk pasar? Karena tidak ada Jual suatu apa? sama-sama menjual dan membeli. Oke, karena sama-sama menjual dan membeli. Yang lain bisa? Kenapa toko online bisa dinamakan pasar? Ayo, ada yang lain? Oke, jadi hanya dia suatu saja ya. Kan pasar itu termasuk online karena jadinya penjualan. Selain itu, pasar online atau toko online ada digunakan tadi hal itu karena termasuk pasar karena merupakan pasar abstrak yang akan kita pelajari nanti. Selain itu kita masuk di pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini artinya pasar diartikan sebagai sarana bertemunya penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli dapat terjadi di lokasi tertentu, baik di mal, di warung, di toko, di pasar, atau dimanapun bisa menghasilkan peluang terjadinya transaksi jual beli. Selain itu, pasar juga memiliki 3 fungsi pasar. Ada pasar distribusi, pasar pemencet harga, dan pasar fungsi promosi. Selain fungsi, pasar juga memiliki 4 pengelompokan, di mana di antaranya pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan, yang kedua waktu bertemunya penjual dan pembeli, dan yang ketiga luas kegiatan distribusi, dan yang terakhir pasar fisik pasar. Oke, kita masuk di tujuan pembelajaran yang pertama, di mana peserta didik mampu menjelaskan pengertian pasar. Oke, pengertian pasar. Tadi Joyce Wadu sudah menjelaskan. Menurut Joyce Wadu, pasar itu tempat terjadinya penjualan dan pembelian. Oke, yang lain ada yang bisa? Apa itu pasar? Feby, jangan sandar di mata. Oke, jadi pasar itu sarana
luar juga bisa. Iya, kalau misalkan di kuburan ada penjual dan pembeli itu saya transaksi terjadi di kuburan. Kemudian selain itu pengertian pasar kita sudah paham pengertian pasar? Sudah. Selain itu ada juga yang namanya fungsi pasar. Oke, adik-adik buka buku halaman 178. Sudah. Sudah? Oke. Di sini ada 3 fungsi pasar. Apa saja? Angkat tangan tersuara. Marta yang pertama. Oke. Joy story yang kedua apa? Fungsi pembentuk harga. Kita. Fungsi promosi. Oke. Kita masuk di fungsi pasar yang pertama, yaitu fungsi distribusi. Ada yang bisa jelaskan apa itu fungsi distribusi? Oke, Marta. Fungsi di pasar sebagai fungsi distribusi sebagai saluran distribusi, artinya pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Oke. Di kata-kata di fungsi pasar sebagai distribusi, di situ ada kata distribusi. Ada yang masih ingat apa itu distribusi? Oke, apa yang selalu? Oke, kegiatan penyaluran barang. Oke, jadi distribusi itu kegiatan penyaluran barang baik dari produsen ke konsumen. Oke. Fungsi pasar yang kedua, fungsi harga. Oke, Yohanes. Bagaimana penjual menawarkan produk dan jasa pada harga tertentu dan mengarah lembaga dan juga produk dan jasa. Sedangkan konsumen melakukan permintaan atas suatu produk dan jasa dan berharap mendapatkan produk agar kebutuhannya dapat tercapai. Perbedaan keinginan penetapan harga antara penjual dan pembeli ini menimbulkan penawar-menawar dan menentukan harga di seimbangan antara pasar. Oke. Fungsi yang kedua, fungsi penentu harga. Itu memiliki 2 fungsi atau 2 peran. Yang pertama sebagai produsen. Di sini artinya penjual menawarkan produk dan jasa dengan harga tertentu diharapkan untuk mendapatkan harga. Peran fungsi penentu harga yang kedua sebagai konsumen, di mana penjual mengharapkan harga murah. Jadi konsumen pergi ke pasar, mereka ingin mendapatkan harga murah. Oke. Yang fungsi pasar yang ketiga, Milan. Saluran distribusi pasar kepada konsumen agar mendapatkan produk dan jasa. Dalam situasi ini, produsen menentukan kebutuhan dengan adanya promosi yang dilakukan oleh pasar. Oke, jadi fungsi promosi ini sebagai saluran distribusi atau penyaluran barang dan jasa yang akan dipasarkan sehingga mereka melakukan promosi. Tujuan melakukan promosi itu supaya konsumen tertarik dengan produk yang mereka jual. Dari ketiga fungsi pasar ini paham? Paham. Kalau ibu tanya ulang bisa dijawab? Bisa. Oke. Bisa? Oke. Serutin 3 fungsi pasar tadi apa? Fungsi pasar, Nah, fungsi distribusi, fungsi bentuk harga, dan fungsi promosi.
tugasnya itu adik-adik kerjakan dalam bentuk diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Selain itu, diam dulu adik-adik. Di dalam diskusi ada yang namanya rubrik penilaian, di mana
Oke. Selain itu bagi memang tugas kelompok, tugas anggota kelompok pada pelajaran sebagai penjelasan pertanyaan yang dan telah Ibu.
pedestrian market. Pasar jenis barang yang diperjualbelikan. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan, pasar terdiri dari pasar berdasarkan konsumen dan pasar patung distribusi. Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang belikan barang konsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah sebuah pasar lokal, pasar barang. Pasar yang diperjualbelikan sebagai faktor produksi digunakan dalam proses jelaskan apa itu pasar jelaskan pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan, pasar terdiri dari pasar barang konsumsi dan pasar patung. Contohnya adalah pasar buah, pasar kelontong, dan pasar madu. Selamat pagi, buat teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Topik merupakan pasar modal penjual dan pembeli. Perkenalkan nama Pasar menurut suatu bertemunya penjual dan pembeli. Menurut suatu bertemunya penjual dan pembeli. Pasar dibedakan menjadi pasar lagi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar harian
akan dilakukan. Pasal 2 disebutkan pada pasal yang
pasar perangkat. Pasar daerah merupakan pasar yang menjual belikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah tertentu seperti wilayah kabupaten atau provinsi. Contoh pasar Beringharjo Yogyakarta, pasar Klewer Solo, pasar nasional merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah secara nasional atau satu negara. Contohnya adalah pasar uang dan pasar tunai. Berbeda
Pak Ustaz. Sambil mencatat kebutuhannya LKPD-nya dari Ustaz.
ini belum benar.